Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Teacher Putri di sini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang paham-paham besar dunia yang mempengaruhi nasionalisme di Afrika. Yuk, sebelumnya kita lihat dulu KD apa yang sesuai dengan mata pelajaran ini. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis hubungan perkembangan paham-paham besar seperti demokrasi, liberalisme, sosialisme, nasionalisme, pan-Islamisme dengan gerakan nasionalisme di Asia dan Afrika. Nah, materi ini merupakan materi kelas 11 IPS yang akan kita bahas hari ini hanya 3, yaitu demokrasi, liberalisme, dan sosialisme. Nah, materi yang pertama adalah demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos berarti rakyat, kratia berarti pemerintahan, kekuasaan atau kedaulatan, berkembang sejak zaman Yunani kuno. Prinsip-prinsipnya adalah kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan undang-undang, konstitusi, suara mayoritas, dan aparat yang bertanggung jawab. Demokrasi berkembang di Yunani pertama kali, kemudian demokrasi juga berkembang di Inggris, demokrasi berkembang di Prancis setelah Revolusi Prancis, dan di Amerika Serikat setelah Revolusi Amerika yang pada tanggal 4 Juli 1776. Pengaruh demokrasi di Asia dan Afrika antaranya, yang pertama di Asia menentang kolonialisme, yang kedua pembentukan Kongres di India, pembentukan Volksraad, dan Indonesia berparlemen di Indonesia. Pengaruh di Afrika yaitu penghapusan politik apartheid di Afrika Selatan. Liberalisme yaitu paham yang menganut kebebasan atau menghendaki kebebasan individu. Berasal dari kata liberal yang berarti terbuka dan isme berarti paham. Berkembang di Inggris, kemudian Magna Carta yang menjamin kebebasan hak individu, disetujuinya Bill of Rights, penghapusan beberapa keputusan raja, serta memberi jaminan terhadap hak-hak dasar dan kebebasan rakyat Inggris. Pada Bill of Rights tertulis, kekuasaan parlemen berada di atas kekuasaan. Jaminan toleransi, jaminan kebebasan pers, anggota parlemen harus dipilih melalui pemilu, pemungutan pajak harus dengan persetujuan parlemen, serta jaminan bahwa tiada pengarahan kekuasaan militer tanpa persetujuan penduduk setempat. Perkembangan liberalisme kita lihat, yang pertama liberalisme dalam bidang politik, yaitu melahirkan negara demokrasi yang berkembang menjadi demokrasi liberal. Demokrasi dalam bidang agama yaitu memperjuangkan kemerdekaan setiap jiwa individu dalam memilih baik dan buruk. Liberalisme dalam bidang ekonomi yaitu menitik beratkan kebebasan individu untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan usahanya. Liberalisme di Asia yang mempengaruhi di Asia terutama munculnya nasionalisme dan pelaksanaan politik pintu terbuka serta politik etis yang nantinya akan memunculkan kaum terpelajar. Paham yang ketiga yaitu sosialisme. Sosialisme berasal dari kata sosio yang berarti masyarakat, paham atau gerakan yang menghendaki terwujudnya suatu masyarakat kolektif yang bahagia. Lahir akibat reaksi terhadap revolusi industri yang berkembang akibat liberalisme. Tokoh-tokoh sosialisme antara lain Thomas More, Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen, dan Louis Blanc. Metamorfosis sosialisme di antaranya sosialisme demokrasi. Sosialisme demokrasi berpegang azas demokrasi dan menentang ajaran Karl Marx. Yang kedua, anarkisme. Anarkisme berasal dari kata berkembang menjadi 4, anarkisme kolektif, komunis, sindikalis, dan individualistis. Anarkisme melihat negara, pemerintah, dengan kekuasaannya merupakan lembaga yang menjadi penyebab terjadinya penindasan dalam kehidupan. Selanjutnya, pengaruh
Sosialisme terhadap nasionalisme di Asia dan Afrika. Sosialisme di Asia menyebabkan adanya kesengsaraan akibat kolonialisme mendorong berkembangnya sosialisme. Kemudian, sosialisme berkembang di Asia, terutama Asia Tenggara seperti Vietnam, Laos, dan Indonesia. Sosialisme di Afrika. Sosialisme di Afrika dipengaruhi oleh hukum adat yang berbeda di setiap suku di Afrika. Nah, selanjutnya yaitu kuis. Silakan jawab pertanyaannya dan tuliskan di kolom komentar ya. Pertanyaannya adalah, sosialisme masuk di Indonesia pada abad ke-19 seiring industrialisasi yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda. Menurut kamu, benar atau salahkah pernyataan ini? Tuliskan alasannya ya di kolom komentar. Jangan lupa. Nah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.